Fajar di timur, kebangkitan Majapahit. Di jantung Pulau Jawa yang subur dan hijau, muncullah sebuah kekuatan yang tangguh di abad ke-12, Kerajaan Majapahit. Dari awal yang sederhana, Majapahit tumbuh hingga mencakup sebagian besar Asia Tenggara, meninggalkan jejak yang tak terlupakan pada sejarah, budaya dan identitas kawasan ini. Kisah Majapahit adalah kisah tentang ambisi, intrik, dan pada akhirnya, siklus kekuasaan. Runtuhnya Kerajaan Singhasari di akhir abad ke-13, menciptakan kekosongan kekuasaan di Jawa. Dari kekacauan ini, muncullah seorang pemimpin dengan visi dan tekad yang luar biasa, Raden Wijaya. Kecerdasan dan ketajaman politiknya akan meletakkan dasar bagi sebuah dinasti yang akan bertahan selama berabad-abad. Jalan Raden Wijaya menuju kekuasaan dipenuhi dengan peluang dan bahaya. Menghadapi ancaman dari sisa-sisa Kerajaan Singhasari dan penjajah Mongol yang telah tiba di pantai Jawa, ia dengan terampil memainkan musuh-musuhnya untuk saling berhadapan. Dengan memberikan tanah sebagai imbalan atas kesetiaan, ia mengkonsolidasikan basis kekuatannya dan menjadikan Majapahit sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan. Pernikahan strategisnya dengan keempat putri Kertanegara, Raja terakhir Singhasari, semakin memperkuat klaimnya atas tahta dan membantu melegitimasi pemerintahannya. Dengan diplomasi yang cerdik dan pemikiran militer yang tajam, Raden Wijaya meletakkan dasar bagi kejayaan Majapahit di masa depan. Di bawah pemerintahan Hayam Wuruk yang naik takhta pada tahun 1850, Majapahit mencapai puncak kekuasaan dan pengaruhnya. Dibimbing oleh Mahapati yang brilian, Gajah Mada, kerajaan ini memperluas jangkauannya ke seluruh Nusantara dan sekitarnya. Pemerintahan Hayam Wuruk ditandai dengan kedamaian, kemakmuran, dan perkembangan seni, sebuah bukti dari pemerintahannya yang bijaksana dan baik hati. Kekayaan kerajaan tumbuh melalui perdagangan maritim, kapal-kapalnya syarat dengan rempah-rempah, tekstil, dan komoditas berharga lainnya, berlayar ke negeri-negeri yang jauh. Istana Hayam Wuruk menjadi pusat pembelajaran dan budaya, menarik para cendekiawan, seniman, dan pengrajin dari seluruh wilayah. Pembahasan tentang masa keemasan Majapahit tidak akan lengkap tanpa menyebutkan Gajah Mada yang legendaris. Seorang ahli strategi yang brilian dan politikus yang cerdik, Gajah Mada terkenal karena ambisinya yang tak tergoyahkan dan sumpahnya yang terkenal, Sumpah Palapa. Dalam sumpah ini, Gajah Mada bersumpah untuk tidak menikmati kesenangan duniawi, sampai ia menyatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Meskipun sejauh mana penaklukan Gajah Mada masih diperdebatkan oleh para sejarawan, dampaknya terhadap kerajaan Majapahit tidak dapat disangkal. Ia memperluas wilayah kerajaan, memperkuat militernya, dan menerapkan reformasi administrasi yang memastikan stabilitas dan kemakmuran. Bagian 5. Kekuatan kerajaan, perdagangan, diplomasi, dan kekuatan militer. Kebangkitan Majapahit menjadi kekuatan dominan disebabkan oleh pertemuan beberapa faktor. Berlokasi strategis di jalur perdagangan maritim yang ramai yang menghubungkan India, Cina, dan Asia Tenggara, Majapahit menjadi pusat perdagangan. Pelabuhan-pelabuhannya dipenuhi oleh pedagang dari negeri-negeri yang jauh, yang ingin berdagang rempah-rempah, tekstil, dan barang-barang lainnya yang mengalir melalui Nusantara. Para penguasa Majapahit juga merupakan diplomat yang terampil, menjalin aliansi dan memelihara hubungan upeti dengan kerajaan-kerajaan tetangga. Diplomasi yang terampil ini memastikan perdamaian dan stabilitas, memungkinkan Majapahit untuk fokus pada pembangunan ekonomi dan budayanya. Namun, ketika diplomasi gagal, Majapahit tidak ragu untuk menunjukkan kekuatan militernya. Angkatan lautnya yang kuat, yang terdiri dari jong cepat dan kapal perang lainnya, memproyeksikan kekuatan Majapahit melintasi lautan, menjaga jalur perdagangannya, dan memastikan kesetiaan para pengikutnya. Bagian 6. Permadani Budaya, Warisan Abadi Majapahit. Di luar pencapaian politik dan ekonominya, Majapahit meninggalkan jejak yang tak terlupakan pada lanskap budaya Asia Tenggara. Dukungan kerajaan terhadap seni dan sastra menyebabkan berkembangnya kreativitas. Candi-candi dan pahatan yang rumit dari era ini yang sering menampilkan motif Hindu dan Buddha menjadi bukti keterampilan artistik dan sinkretisme agama pada masa itu. Karya sastra epik Nagara Kretagama yang digubah pada masa pemerintahan Hayam Wuruk memberikan gambaran yang jelas tentang kehidupan istana, struktur administrasi,
dan pencapaian budaya Kerajaan Majapahit. Sumber sejarah yang tak ternilai ini terus memesona dan menginspirasi para sarjana hingga saat ini. Pengaruh warisan budaya Majapahit masih dapat dirasakan dalam seni, musik, tari, dan tradisi Indonesia dan sekitarnya. Bagian 7. Bisikan masa lalu, Candi Tikus dan keajaiban arsitektur. Prestasi arsitektur era Majapahit merupakan bukti kekayaan, kekuasaan, dan kecanggihan artistik kerajaan. Candi Tikus, sebuah kompleks candi unik yang ditemukan pada abad ke-19, menawarkan gambaran sekilas yang menawan tentang masa lalu kerajaan. Halamannya yang cekung dan fitur airnya yang rumit menunjukkan hubungan yang mendalam dengan alam dan penguasaan teknik hidrolik. Nama candi, yang berarti Candi Tikus, diyakini terkait dengan legenda yang melibatkan wabah tikus. Ukiran dan pahatan rumit yang menghiasi dinding candi, menggambarkan adegan-adegan dari mitologi Hindu, menawarkan wawasan tentang kepercayaan dan praktik keagamaan masyarakat Majapahit. Candi Tikus bersama dengan keajaiban arsitektur lainnya seperti Candi Jawi dan Candi Surowono, berdiri sebagai pengingat abadi akan kemegahan kerajaan. Bagian 8. Senjakala Majapahit, perselisihan internal dan munculnya kekuatan baru. Terlepas dari periode kekuasaan dan kemakmurannya yang belum pernah terjadi sebelumnya, Kerajaan Majapahit, seperti semua kerajaan, tidak kebal terhadap kemunduran. Perselisihan internal, perselisihan suksesi, dan munculnya kekuatan regional yang ambisius secara bertahap melemahkan cengkeraman kerajaan atas kekuasaan. Kematian Hayam Wuruk pada tahun 1389 menandai titik balik. Perselisihan suksesi dan konflik internal melemahkan kerajaan dari dalam. Pada saat yang sama, munculnya Kesultanan Malaka Islam di barat, menantang dominasi ekonomi dan politik Majapahit. Angkatan Laut Majapahit yang dulu perkasa kesulitan menahan penyebaran pengaruh Islam dan kekuatan kesultanan yang semakin besar. Pada awal abad ke-11, Kerajaan Majapahit yang dulu perkasa telah runtuh, wilayahnya terpecah menjadi kerajaan-kerajaan yang lebih kecil. Bagian 9. Kesimpulan, warisan abadi Majapahit. Kejatuhan Majapahit menandai akhir dari sebuah era dalam sejarah Asia Tenggara. Namun, warisan kerajaan terus bergema lama setelah kehancuran politiknya. Pengaruhnya masih dapat dirasakan dalam tradisi budaya, bahasa, dan ekspresi artistik di kawasan ini. Periode pemerintahan Majapahit meninggalkan jejak yang tak terlupakan pada kesadaran nasional Indonesia, yang sering diromantiskan sebagai zaman keemasan persatuan, kemakmuran, dan pencapaian budaya. Saat ini reruntuhan Candi Majapahit, gema mitos dan legendanya, dan pengaruh abadi dari warisan budayanya berfungsi sebagai pengingat akan kemegahan kerajaan dan siklus kekuasaan. Kisah Majapahit adalah bukti kekuatan abadi ambisi manusia, kreativitas dan dampak abadi yang bahkan kerajaan yang telah lenyap dapat berikan kepada dunia.